Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Inspira? Kembali lagi bersama saya Tracy Wulandari dalam program Inspira Talk. Kali ini kita akan berbincang bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung. Kita akan berbincang terkait hal yang sangat penting sekali tentang persetujuan bangunan gedung atau PBG dan juga zonasi tata ruang bagi masyarakat baik di dunia usaha dan juga transformasi digital pelayanan PBG. Dan saat ini saya sudah bersama dengan narasumber. Saya akan sapa terlebih dahulu. Di sini telah hadir ada Bapak Dr. Insinyur Haji Jais Zul Takawa STMM IPQ selaku Kadis PUTR Kabupaten Bandung. Assalamualaikum Pak. Salam. Ya, sehat ya Pak Jais ya? Alhamdulillah. Wah, ini perbincangan kita hari ini nampaknya sangat penting sekali bagi masyarakat, apalagi terkait dengan dunia usaha. Dan tentunya Pak Jais ini sudah didampingi oleh Bapak Denny Gunawan STMM selaku Kabid Tata Ruang PUTR Kabupaten Bandung. Sehat Pak? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Denny ini akrab disapa dengan Pak Igun ya? Pak Igun ya. Oke, terima kasih Pak Igun dan juga Pak Jais. Kita akan berbincang terkait memang PBG ini masih asing di beberapa kalangan masyarakat begitu ya. Nah, ini alasan utama diberlakukannya persetujuan bangunan gedung atau PBG khususnya di Kabupaten Bandung ini seperti apa sebetulnya? Dan selama ini masyarakat mengenal yang namanya IMB. Lalu apa perbedaan antara IMB dan juga PBG? Mungkin Pak Jais bisa menjelaskan. Terima kasih atas kesempatan untuk bicara di Inspirator. Sebelum nanti saya menjelaskan lebih detail, nanti dibantu oleh Kang Igun ini, ada beberapa hal mungkin yang saya sampaikan dulu. Iya. Pertama bahwa PBG, tadi pentingnya PBG dan zonasi tata ruang bagi masyarakat dan dunia usaha. Yang pertama bahwa kita sering mendengar ya kejadian kebakaran. Iya. Rumah kebakaran karena arus pendek, karena listrik ya korsleting arus pendek sehingga terjadi kebakaran. Kemudian sering juga mendengar korban bahkan korban jiwa akibat reruntuhan bangunan akibat gempa. Ya. Kemudian juga ada daerah kawasan yang terkena longsor. Kemudian juga terkena mungkin yang terendam banjir gitu ya di suatu kawasan. Nah ini secara statistik ya secara persentase 99,99% itu kita pastikan bahwa dia tidak punya IMB atau sekarang namanya PBG. PBG, betul. Nah, jadi apa itu PBG ya atau IMB? Ada perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat kepada pemilik bangunan gedung, ya. Ini baik masyarakat maupun dunia usaha, untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi atau merawat, memelihara bangunan, merehab ya, bangunan gedung sesuai standar teknis gedung yang berlaku. Nah, tadi kaitan dengan apa bedanya IMB dan PBG? Yeah. Nah, jadi pembangunan nomenklatur ini seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja. Di situ ada namanya PBG. Nah, PBG ini yang sangat signifikan bahwa yang tadinya manual itu sekarang menjadi online dan digital. Nah, bagaimana cara untuk memperoleh IMB PBG itu? Tentu sebagaimana kaitan dengan perizinan lainnya itu ada syarat-syarat, ada nanti mungkin lebih detail, ada 11 persyaratan, memang banyak banget ya, tapi ya itu memang ketentuan, tapi intinya bahwa tentu syarat pertama adalah kita menginput ke dalam membuat akun di situs simbg.go.id. Nanti mungkin bisa di bawah ini ya, bisa dilihat nanti ya di kemudian membuat akun, kemudian nanti dalam itu ada kita menginput
menginput dalam sistem itu nanti KTP, ya kan, kemudian tentu kalau rumah atau tempat usaha tentu kan pasti ada sertifikatnya Iya, betul. atau akta jual beli yang menunjukkan kepemilikan, itu yang diinput dalam sistem. Nah, kemudian ada namanya dokumen keterangan ruang. Jadi zonasi tadi itu yang sangat penting. Apakah bangunan ini sesuai dengan ruang nggak gitu ya. Kan ruang ini nanti macam-macam, nanti kita jelaskan. Itu adalah salah satu dokumen, dan itu mungkin yang pentingnya ya dari 11 tadi. Karena mungkin untuk usaha juga ada tambahan. Nah, ini yang memproses. Nanti dalam prosesnya, maaf, satu lagi, RAB dan gambar. Itu juga harus Itu lengkap yang juga disuruh, ya. karena disinilah bedanya IMB dengan PBG, karena kalau PBG sudah betul-betul kita memastikan bahwa bangunan yang akan dibangun, Ya. atau yang sedang dibangun, misalkan belum dia punya PBG-nya, itu nanti ada tim dari ahli ya di bidangnya dan bersertifikat untuk menilai dari gambar ini kaidah arsitekturalnya memenuhi apa enggak. Iya, betul. Ya kan? Kemudian dari aspek strukturnya, Iya. dia kuat terhadap gempa apa enggak. Kemudian salah satunya ya, yang ketiga adalah sistem jaringan di dalam rumah itu kan pasti ada listrik ya. Iya. Nah, itu NEP namanya. Nah, setelah itu lolos, baru akan kita proses ke tahap selanjutnya untuk rekomendasi teknis, di mana nanti tergantung luasnya, si PBG ini juga sesuai dengan Perda ya, kita itu ada ketentuan untuk membayar retribusi. Jadi nanti ada membayar, bukan untuk membayar tenaga ahli untuk memeriksa bangunan kita, tapi untuk retribusi karena menjadi target PAD atau pendapatan bagi Kabupaten Bandung. Karena untuk membangun, untuk banyak hal, misalnya untuk kita ada misalnya guru ngaji, untuk modal bergulir itu dari pendapatan. Nah, itu baru nanti proses mendapatkan izin persetujuan bangunan gedung. Nah, tadi apa manfaatnya? Ya. Tentu manfaatnya ada banyak, tapi mungkin kita sebutkan 3 lah. Jadi kalau sudah ada PBG ini, bahwa rumah yang kita tempati atau usaha ini memiliki kepastian hukum. Ya. Kepastian hukum. Kepastian hukum dalam hal kepastian hukum ini sangat dibutuhkan. Pertama tentu adalah kita juga jangan sampai nanti sudah bangun rumah tiba-tiba ada ketentuan terus misalnya harus pindah karena dibongkar atau digusur, karena ada kegiatan jalan baru misalnya. Iya, betul. Atau kaitan dengan kepentingan umum lainnya. Dan kedua juga kepastian hukum ini kan juga tentu untuk memastikan jangan sampai rumah yang kita beli misalnya tidak ada PBG-nya, maka dengan kita harus curiga, jangan-jangan ini bangunan ini nggak tahan gempa nih. Betul. Jangan-jangan ini rawan kebakaran. Iya. Itu yang kepastian hukum tadi juga buat masyarakat ada kenyamanan, keamanan. Ya, kemudian berikutnya adalah selain tadi kepastian hukum, tentu akan berpengaruh kepada nilai jual. Oh iya. Jadi itu juga mempengaruhi ya Pak ya ke nilai jual di Ya. kemudian harinya? Ya mungkin seperti mobil lah. Nah, BPKB-nya kan pasti. Jadi itu juga yang harus menjadi pertimbangan masyarakat. pertimbangan, Ketika nanti misalnya mau membeli aset harus dipertimbangkan juga nih PBG-nya lengkap atau tidak begitu ya. Dan untuk dunia usaha, misalnya nih ya, ada mau bikin supermarket misalnya, nah, itu kan harus ada izin profesional. Iya. Nah, itu harus disyaratkan dulu namanya sertifikat layak fungsi dari bangunan ini. Jangan sampai dulu pernah kejadian kan, tiba-tiba ambruk ya. Ya, saya pernah mendengar, membaca ya di salah satu media. Terus juga
ada rumah 3 lantai di daerah Margahayu, kecamatan Margahayu ya, itu tiba-tiba ambrol. Kebayang kalau ada orang di dalamnya, Iya. atau yang di depannya lewat gitu kan, itu kan bisa menimbulkan korban jiwa. Nah itu manfaat dari PBG itu untuk tadi memastikan kepastian hukum, kemudian juga tadi memastikan keamanan, tadi sudah diperiksa oleh tim ahli. Ya, ketiga tadi sebagai syarat untuk seperti sekarang yang mau bikin SIM, Iya. syaratnya harus punya kartu BPJS. Nah, nanti juga sama seperti itu. Dan ini tadi yang sertifikat fungsi itu harus punya PBG dulu. Oke, baik. Itu mungkin ya. Jadi memang begitu banyak manfaat dari PBG ini selain kepastian hukum dan juga kenyamanan, keamanan untuk pemilik bangunan begitu ya. Untuk Pak Igun sendiri mungkin mau menambahkan dari segi syarat-syarat mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi. Ini mah sebetulnya PBG itu ujung dari sebuah perizinan, Mbak. Oke. Tadi misalnya dikatakan oleh Pak Kadis, di antara syarat PBG itu ada yang namanya kesesuaian ruang, namanya KRK. Sekarang itu kan perizinan itu ada yang namanya KKPR dan PTKCWR. KKPR itu intinya izin yang diberikan secara otomatis oleh sistem. Baik. Berdasarkan tentang regulasi yang ada di kita berupa protokol pemaksaan ruang. Alhamdulillah di Kabupaten Bandung dengan luas 174.000 hektar, kita itu sudah memiliki dokumen perencanaan yang sudah terintegrasi dengan ORS. Yaitu ada RT RW yang sudah terbit tahun 2024, Perda 1, kemudian ada 10 RDTR yang sudah terintegrasi dengan ORS. Pola ruang itu erat kaitannya dengan PBG, karena kalau pola ruangnya tidak sesuai dengan apa yang dimohonkan, PBG tidak akan keluar. Jadi sebelum melakukan penguploadan untuk mengajukan PBG, dia harus memastikan ruangnya dulu. Dan ruang itu bisa diperoleh dengan melakukan pendaftaran ke OSS. Nanti akan keluar baik KKPR maupun PKKPR, dan dipisah dengan kebijakan Pak Kadis. Untuk lahan-lahannya, selain mereka mengeluarkan KKPR, kita menurut yang namanya validasi atau rekomendasi. Itulah yang di-upload ke sistem sebagai kesesuaian ruang. Artinya kalau sesuai dengan peruntukan, insya Allah sudah jalan. Kalau misalkan sesuai ruangnya sudah tidak sesuai, jangan harap ruangnya akan keluar. Makanya dari itu semuanya harus berkesinambungan dan sesuai. Intinya begitu ya, Pak Igun ya. Lalu terkait dengan penerapan zonasi nih, Pak Kadis bagaimana terkait dengan penerapan zonasi tata ruang di Kabupaten Bandung? Ini kan mempengaruhi terkait dengan kesejahteraan masyarakat begitu. Baik, terima kasih. Jadi memang untuk zonasi ini berawal dari bahwa kita kan sangat butuh lahan. Orang membangun itu perlu lahan, bikin rumah. Tapi juga harus seimbang dengan konservasi. Ya, kita ingat bahwa perlu diingat juga bahwa kita ini daerah rawan bencana, sehingga keseimbangan ini sangat dibutuhkan. Nah, zonasi ini merupakan satu regulasi ya, ketentuan di mana untuk menciptakan atau memastikan keseimbangan. Nah, di dalam konteks regulasi ini kita mengenal ada yang namanya peraturan daerah atau undang-undang tentang tata ruang. Turunannya adalah peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah. Nah, itu diatur secara zonasinya mungkin lebih mudahnya ya. Itu seperti pelangi lah. Merah, kuning, hijau, biru gitu ya. Nah, itu punya tim masing-masing. Di mana misalnya untuk kawasan pemukiman warna kuning. Kemudian warna merah untuk perdagangan jasa. Nah, hijau itu untuk konservasi. Nah, ada abu-abu untuk industri. Apa sih membedakan? Membedakan di sana adalah komposisi dari perbandingan luas bangunan berbanding kepada luas lahan yang kita miliki. Contoh misalnya untuk zona pemukiman ya, itu berapa? 60. Maksimum 60-40. Jadi kalau kita punya luas lahan 100, maka maksimum bangunan itu 60 meter persegi. Sisanya itu harus ruang terbuka dan bisa menyerap air.
Karena tadi kalau misalnya bayangkan kalau semua lahan ditutupi bangunan, Iya. Serapannya tidak ada ya, begitu ada Pak Kadis hujan, ya? Banjir. nah itu banjir kan. Nah kemudian misalnya untuk yang ekstrimnya warna hijau, itu ada apa namanya ketentuan bahwa maksimum 10%. Jadi misalnya di daerah hijau ya, itu dari 100 meter persegi hanya 10 meter persegi. Ya kalau untuk rumah tidak mungkin ya. Iya. Nah itu yang membedakan secara prinsip zonasi. Makanya sangat penting. Jangan sampai kita beli tanah nih untuk rencana bikin rumah, taunya hijau kan? Iya. Nah, itu kan nanti jadi tidak bisa tidak akan terbit izin bangunannya dan ini mungkin sekaligus ya informasi kepada masyarakat nih. Pak. Kita sering mendapat laporan pengaduan Pengaduan seperti apa Pak Kadis? dari para konsumen yang membeli rumah dari para pengembang. Ya, yang tentu dia tidak berizin karena itu dia misalnya di daerah hijau, Iya ya. ya kan? Sehingga pada saat konsumen yang membeli mungkin tidak masalah ya prosedur. Tapi begitu dia mau balik nama, memproses dari pengembang kepada pemilik rumah, itu kan harus ada di istilahnya perubahan balik nama ya. Betul. Istilahnya mungkin di splicing lah bahasa ininya, si akte sertifikat itu. Itu BPN nggak mau mengeluarkan. Oh, karena memang tidak sesuai itu. Dia sesuai. Dan tidak boleh, ya tadi kan tidak sesuai. Kalau tidak untuk perumahan kan nggak boleh. Nah Itu ada solusi nggak Pak Kadis jika seperti itu begitu? Karena Ya. saya yakin banyak sekali konsumen yang memang membeli dari pengembang yang ceritanya seperti itu Ya. gitu. Ya memang kalau dari solusi itu memang risiko ya. Risiko dari antara apa namanya pihak pengembang dan konsumen, dan ini ujungnya di meja hijau. Gitu. Harus Karena tadi persidangan. ada pengaduan ya ke pihak yang berwajib. Jadi masuk kepada ranah penipuan gitu, dan penipuan sehingga ini apa namanya, oleh karena itu kami himbau juga pada masyarakat untuk mengecek dulu keabsahan dari perumahan tersebut. Nah, Betul. tentu tadi kaitan dengan banyak pertanyaan, kemudian kita juga ya ada istilahnya FAQ ya, frequency ask question kepada kami, ada 6 nih. Biasanya pertama berapa lama prosesnya, ya kan? Iya. Apa saja syaratnya, berapa biayanya, apa saja tahapannya, terus kemana misalnya untuk ngambil izin, terus mengapa ada juga kami sudah input nih, udah lama banget, berbulan-bulan kok istilahnya nggak kunjung selesai gitu. Nah, kami punya apa namanya media untuk interaktif ya, kita punya ada WA, ada apa namanya medsos, IG, kita punya Linktree ya untuk bisa nanti masyarakat akses langsung. Makanya kita termasuk juga dari Inspira ini untuk bisa menyebarluaskan, mempromosikan kaitan dengan. Nah, kemudian juga kita juga sekarang sudah melakukan sosialisasi ke kecamatan-kecamatan. Kabupaten Bandung itu punya 31 kecamatan. Iya. Kita sudah ada apa namanya jemput bola deh gitu ya ke wilayah. Meskipun sekarang digital, tapi masyarakat sekarang tetap mereka itu banyak yang belum tahu ya, sehingga kita lakukan sosialisasi dan kami harapkan juga nanti kita bisa kerjasama dengan Inspira TV. Iya. Nanti kita ada apa namanya semacam advertorial mengenai PBG dan zonasi ini, termasuk nanti tutorialnya juga. Itu yang mungkin bisa dijelaskan kaitan dengan zonasi, karena semua tadi misal PBG selain tadi akan ada manfaat, juga ada sanksi apa pelanggaran tidak punya PBG. Oke, itu kira-kira sanksinya apa tuh Pak Kadis? Ya, itu pembongkaran. Pembongkaran. Ya, pembongkaran, kemudian juga tadi kaitan dengan zonasi ada sanksi pidana, gitu. Pidana, denda dan kurungan juga, gitu, sampai 8 tahun. Ya. Oke. Karena juga kan tadi bayangkan kawasan hijau dipakai untuk aktivitas bangunan kan akan sangat merugikan.
menjadi bencana kan bagi lingkungan. Iya. Itu sehingga ada sanksi-sanksi yang diberikan kaitan dengan apabila terjadi pelanggaran terhadap aturan mengenai PBG dan zonasi. Oke, Pak Kadis dan juga Pak Igun, ini kalau melihat fakta di lapangan, saya rasa masyarakat sebetulnya aware terhadap IMB atau PBG ini gitu. Tetapi kadang memang tidak mengetahui sepenuhnya terkait ini luas bangunan yang memang harus ada PBG-nya. Sebagai contoh hunian, dalam mindset masyarakat kebanyakan berpikir yang harus ada IMB atau PBG itu yang luas bangunannya luas sekali begitu. Ini ada minimal luas bangunan nggak sih yang harus dilaporkan gitu atau memang seperti apa sih? Ya prinsip semua bangunan yang berdiri di wilayah Kabupaten Bandung ini harus punya semua izin. bangunan ya? Ya semua. Yang memiliki luas berapapun begitu ya? Betul. Bahkan ya untuk ekstrimnya untuk pagar benteng saja itu sudah harus ada IMB. Oke. Bahkan orang baru menguruk-nguruk nih untuk lahan itu sudah harus ada PBG-nya. Itu mungkin sebagai gambaran. Oke. Lalu untuk sosialisasinya mungkin untuk sejauh ini seperti apa? Karena melihat juga banyak fenomena yang sekarang tadi dikatakan oleh Pak Kadis bahwa hunian saja misalnya bangunannya 60, ruang terbuka hijaunya 40%. Tetapi masih banyak tuh Pak yang memang tidak sesuai seperti itu. Untuk sosialisasinya gimana sih mungkin Pak Igun? Boleh menambahkan Pak? Mungkin untuk sosialisasi tentang ruang ya, pemanfaatan ruang. Sebenarnya tadi dikemukakan bahwa untuk ruang itu di Kabupaten Bandung bisa dikatakan kita sudah berbangga. Karena dari 31 kecamatan yang ada di kita, itu 14 kecamatan sudah terdaftar di Kistaru. Jadi masyarakat sudah tidak bisa lagi mengatakan tidak tahu. Karena dengan bawa smartphone, masukkan ke Kistaru, tinggal pilih Kabupaten Bandung, pilih kecamatan sudah kelihatan tata ruangnya mana. Jadi tidak ada lagi istilah tidak tahu. Poin yang kedua, kita oleh Pak Kadis kita memiliki medsos untuk komunikasi. Dan khusus untuk masalah zonasi kita punya yang namanya hotline tata ruang. Itu kita dalam seminggu tuh minimal 50 orang menanya ke kita. Dalam seminggu ya? Oke. Padahal waktunya dari jam 8 sampai jam 4. Mereka menanyakan bagaimana posisi ruangnya, boleh atau tidak, kemudian berapa koefisien yang diperbolehkan, itu muncul. Kemudian untuk media sosialisasi, sebetulnya Dinas PUTR sudah melakukan beberapa kegiatan baik on the spot maupun dari kita saat ini di tempat-tempat keramaian. Dan program Pak Kadis itu pertama, sebelum kita on the spot ke 31 kecamatan, di tiap-tiap event kita membuka stand. Kita buka stand, situ ada PBG, ada keterangan ruang, sehingga orang tuh yang lagi jogging aja di tempat olahraga kita udah siapin. Kita siapin satu outlet untuk menanyakan. Kemudian kegiatan dimanapun, tiap ada kegiatan PU, pasti kita membuat stand supaya orang bisa sosialisasi. Dan itu alhamdulillah membuat banyak sekali. Jadi banyak sosialisasi yang dilakukan oleh pihak PUTR baik secara daring maupun secara langsung ke lapangan. Bahkan yang paling penting sekarang mungkin yang dilakukan oleh Pak Kadis dari 30 kecamatan kita mungkin ada beberapa kecamatan yang belum, karena kita sudah support dan itu waktunya dari pagi sampai sore. Jadi kita datang ke lokasi, kita kumpulkan para izin ke Pak Camat juga menginformasikan kepada warganya kepada datang. Dan itu interaktifnya cukup kuat, sehingga bisa dikatakan efeknya dampaknya sekarang itu orang makin senang melakukan pembuatan PBG dengan sendiri, karena kalau kita diajarin bikin akun, diajarin masukin ke OSS. Jadi orang itu bahasanya dia datangnya dengan muka yang suram, begitu keluar dia bisa ceria, karena dia sudah punya tiket nih. Punya tiket, tinggal proses aja. Jadi intinya ternyata tidak sesulit itu begitu ya? Sulit kalau nggak mau nanya. Kalau nggak mau nanya, ya, dan kalau nggak mau ngurus begitu ya. Karena kan selama ini pikirannya harus ada melalui perantara begitu. Artinya dengan digital ini sekarang serba mudah ya Pak Kadis ya? Sangat mudah. Oke, kalau tadi pertanyaan yang masuk ke Pak Kadis ke PUTR ini salah satunya bagaimana syaratnya,
prosesnya tadi juga sudah dijelaskan. Ini Hmm. berapa lama gitu? Nah, Hmm. kira-kira dari mulai download aplikasinya, lalu apply syaratnya, ini prosesnya kurang lebih berapa lama sih, Pak Kadis? Ya kalau dari ketentuan kita sudah ada SOP ya. Ya, Eh, Begitu dan input dan lengkap itu eh, 28 hari. Jadi 28 hari. Kurang sebulan lebih lah, 1 ya. bulan ya. Makanya ada bulan-bulan segala macam itu karena tadi pemohon tidak lengkap, tidak kunjung melengkapi berkas. Nah, tentu tadi ya mungkin ketidaktahuan dan segala macam. Karena itu kita juga membuat satu, ini kita kemarin waktu itu kita studi banding. Karena ini memang terus terang baru ya, 2022 atau 2023. Kita studi banding sampai ke Badung di Bali karena kita melihat mereka progresnya cepat juga. Ternyata mereka yang namanya digital ini itu ada perlu namanya mentoring, perlu dibimbing. Nah sehingga di sana membuat ada offline, membuat satu sekretariat di mana masyarakat yang ingin bertanya atau mengkonsultasikan itu bisa datang langsung untuk berkonsultasi pada kami. Misal kenapa tidak kunjung tidak kunjung berproses selesai. Nah, biasanya beberapa kasus mereka sebenarnya ada notifikasi, kan mereka buka akun nih, bikin Iya, akun, iya. itu akses ke email. Nah, ternyata mereka ya tadi mungkin nitipkan ke orang gitu ya. Iya. Nah, mungkin akunnya orang yang bikin, Jadi tidak emailnya tahu bukan email dia, prosesnya. email Iya. gitu. Jadi Ternyata ada catatan bahwa yang di-upload ini gambarnya burem nih, gitu Iya. kan. Sehingga tim penilai nggak bisa membuat penilaian gitu kan. Nah, ternyata notifikasinya apa kalau mailbox itu ya, apa namanya? Nggak dibuka-buka tuh. Nah, kalau datang ternyata dan dia membawa langsung berkasnya. Ya sebetulnya itu harusnya sudah tidak tidak bisa. Tapi kan ini masalah transisi ya. Iya. Masyarakat tadi kan tidak kunjung menginikan. Nah biasanya yang datang itu setelah kami hubungi. Kan itu Oh. ada, kita punya SOP juga, memantau kok lama banget nih. Udah lebih dari sebulan, 2 bulan. Kan tadi SOP 28 hari. Iya. Kenapa ini kok masih tekan, bahkan sampai berbulan-bulan. Akhirnya kita jemput bola. Kita ada tim untuk menghubungi langsung. Nah, cuma memang kelemahan di sistem SIMBG ini ya, dari pusat itu kan, tidak ada slot untuk nomor HP atau nomor WA. Iya. Sehingga sering juga kita kesulitan menghubungi. Ya, tapi kita lacak dulu lokasi, akhirnya kita terjunkan tim, meskipun dengan tenaga terbatas, akhirnya bisa ketemu mereka, dan kita bisa bantu. Nah, ada juga yang memang dia double entry Oke. gitu ya, jadi duplikasi. Itu kita sampai 600-an akun yang kita bersihkan gitu ya, karena dalam sistem udah seolah menjadi kinerja kami kan kok udah banyak pemohon kok nggak beres-beres. Nah itu yang kita lakukan. Kemudian juga, nah sebenarnya sosialisasi sudah kita lakukan. Iya. Kita undang misalnya asosiasi perumahan segala macam misalnya. Nah ini memang offline ini harus digabungkan dengan online. Iya. Karena kan sekarang ya orang megangnya HP gitu. Jadi sistemnya hybrid begitu Hybrid, ya, Pak Kadis jadi ya. ini yang kita lakukan seperti sekarang ini, kita mulai untuk karena kami juga mendapat supervisi dari KPK Baik. bahwa KPK ini melihat sistem sudah bagus, tapi belum optimal kan. Mereka malah menyarankan untuk melakukan sosialisasi seperti sekarang ini. Makanya kami sudah mulai ini melalui Inspira TV dan segala macam kanal-kanal distribusi untuk kita sosialisasikan. Nanti digabungkan dengan offline-nya, ini kita gencarkan juga. Tadi bukan hanya talk show ini, Iya. nanti juga kita akan kita kerjasama ya, Betul. untuk nanti editorial Iya. kaitan dengan tutorial dan juga mungkin semacam tadi frequently asked question-nya, nanti ada simulasi tadi misalnya di Staru, gimana sih caranya
Nanti akan kita jelaskan di Iya. episode itu. Jadi, Baik, memang berbagai cara sudah dilakukan dan ini memberikan dampak positif kepada masyarakat. Telah Ya. dijelaskan oleh Pak Kadis, lalu terkait tadi lamanya 28 hari ya, Ya. seharusnya kurang dari 1 bulan. Dan ini biasanya masyarakat mempertanyakan terkait dengan nominal atau biaya yang harus dikeluarkan. Itu berapa dan bagaimana teknisnya? Ya, sebetulnya kalau biaya itu adalah berbasis kepada kita punya perda, retribusi. Baik. Dan itu ada namanya indeks lokalitas. Mungkin satu tempat berbeda, misalnya di daerah perkotaan, yang daerah komersial area dengan yang tidak, itu berbeda. Itu aja. Dan tidak ada biaya lain-lain, hanya itu saja untuk retribusi. Bahkan tadi untuk menilai struktur, segala macam itu kan ada tim. Itu gratis. Dan banyak juga kita siapkan juga kan tadi misalnya untuk ketentuan RB dan gambar. Di dalam sistem ini yang digital ini masyarakat dia harus punya sertifikasi arsitek. Nah ini kesulitan ya buat masyarakat yang tidak punya akses kepada arsitek ya, tidak punya konsultan kan, akhirnya mentok di sana. Termasuk dalam kami bantu, kami siapkan tim yang membantu mereka masyarakat untuk bisa supaya dokumen mereka valid. Nah, kita bantu, bahkan biasanya kalau rumah-rumah tinggal ini mungkin minta ke mandor kemana, itu kita support, kita bantu. Jadi kita melakukan push and pull strategic. Jadi kita push masyarakat untuk dunia usaha untuk patuh kepada aturan dengan substansi ini. Kita juga menunjukkan tim wasda ke lapangan. Jadi kita mengecek bangunan-bangunan yang tidak berizin, itu kita akan lakukan. Tentu pertama kita ada nanti surat teguran 1, 2, 3 bisa sampai kepada pembongkaran. Sehingga kita dorong, memang banyak kasus kita temukan mereka ngebangun tidak tahu, kita bantu, kita masuk ke dalam, kita nge-push. Nah, waktu kita push ini pada saat tadi persyaratan RB dan gambarnya harus bersertifikat arsitek, nah kita lakukan strategi pull, kita ambil, kita bantu masuk dalam sistem. Kita bantu untuk mereka bisa mendapatkan rekomendasi dan akhirnya kepada PBG. Baik, ya. Ini memang ini memang pemahaman yang sangat penting sekali bagi masyarakat yang memang memiliki aset khususnya bangunan dan manfaat dari PBG ini terasa sekali oleh kita semua termasuk penerapan zonasi. Lalu dalam perspektif lingkungan hidup Pak Kadis dan juga Pak Igin, ini bagaimana penerapan zonasi ini dapat membantu melestarikan alam wilayah khususnya di wilayah Kabupaten Bandung begitu? Ya, tentu dalam konteks lingkungan yang saya sampaikan tadi, regulasi EDTR ini itu adalah satu kompromi gitu ya antara kebutuhan pembangunan dengan konservasi. Dan ini oleh ahlinya kita kerjasama dengan ITB, kita kerjasama dengan pihak-pihak ketiga yang paksa teknologi dan juga ahli lingkungan, dan ini sudah diuji ke berbagai institusi sehingga ada proses nanti sampai ke lintas sektor namanya untuk memastikan bahwa pola ruang ini betul-betul fit ya dan proper untuk bisa digunakan sampai 20 tahun ke depan. Nah, mungkin Pak Igin bisa menambahkan. Ya, silakan Pak Igin. Mungkin dalam perencanaan ruang itu kita sekarang ada istilah kita membuat materi teknik dulu. Kita rancang, kita mau diapakan di suatu wilayah, tapi prinsipnya ada 2 hal yang dipertimbangkan. Satu ada lahan budidaya, yang kedua lahan non budidaya. Lahan budidaya itu lahan yang bisa dipakai untuk bangunan, perumahan, industri, dan sebagainya. Yang kedua ada lahan non budidaya yang harus dipertahankan. Itu ada untuk kawasan lindung, serapan dan sebagainya. Itu 2 hal itu yang harus diseimbangkan. Dan untuk Kabupaten Bandung itu dari lahan 174.000 hektar itu 50% itu lahan kawasan lindung semua. Artinya kawasan lindung jauh lebih besar daripada kawasan budidaya. Kemudian yang kedua, setelah kita membuat suatu perencanaan ini diuji Bu, ada yang namanya KLHS. Jadi KLHS itu yang nanti akan dinilai itu DLH provinsi. Kajian lingkungan hidup lestari itulah yang akan menentukan ini
perencanaan itu layak atau tidak layak, Iya. seimbang atau tidak seimbang. Dan proses KLH itu dinilainya bukan oleh sembarang orang. Pertama, yang melahirkan dari KLHK Jakarta. Iya. Yang kedua, dari KLH Jabar juga DLH. Kemudian dari akademisi universitas. Biasanya yang menguji itu dari ITB, dari UI, dari IPB. Mereka menguji KLH kita. Setelah lolos KLH bukan berarti jadi. Tadi kita dibalik ke Jakarta. Iya. Dokumen itu diuji lagi di dalam BIMSEK di Jakarta dengan melibatkan 34 departemen. Kalau sekarang 48 ya, nama lagi. Kita diuji lagi. Iya. Setelah itu diuji beres, barulah ditetapkan. Dan setelah ditetapkan, baru kita didaftarkan ke Ditar untuk didaftar. Jadi secara perhitungan dari segi lingkungan itu, faktor keseimbangan antara lahan terbangun atau budidaya dengan lahan konservasi itu harus betul-betul seimbang. Dan itu benar-benar diterapkan teman-teman. Dan yang paling membuat kita sekarang lebih berbangga lah adanya penetapan sawah yang dilindungi. Oke, baik. Jadi Kabupaten Bandung itu meskipun banyak pembangunan, kita amankan kurang lebih 17.000 hektar sawah yang tidak boleh dibangun. Oke. Namanya lahan sawah yang dilindungi. Dan itu kesepakatan antara Bupati Bandung dengan Dirjen Pengendalian Tata Ruang di ATR. Dan itu kita terapkan semua. Jadi untuk lahan itu orang nggak bisa lagi bangun. Bahkan ada kebijakan juga di Kabupaten Bandung untuk mendorong orang supaya tidak membangun lahan-lahan yang tadi disebutkan yang 7 batu. Ada cuma inisiatif dari Kabupaten Bandung untuk jadi menjaga keseimbangan itu. Iya. Keseimbangannya terjaga, pembangunan juga berlanjut kan. Jadi itu perlu betul-betul dikaji, Bu. Baik. Artinya di Kabupaten Bandung ini sangat dijaga sekali ya terkait dengan perspektif kelestarian lingkungan. Tetapi bagaimana jika memang menemukan permasalahan di lapangan ada bangunan yang ternyata melanggar zonasi tersebut yang dilakukan oleh Dinas PUTR seperti apa nih Pak? Ya tentu tadi sudah ada regulasi. Iya. Tentu kan aturan itu harus dipatuhi. Iya. Kalau ada pelanggaran berarti ada sanksi. Ada sanksi. Iya. Bahkan sampai ke pembongkaran bangunan. Pembongkaran bahkan bisa sampai ke pidana. Gitu. Oke, Kalau baik. untuk pelanggaran tata ruang itu pidana. Oke. Kalau bangunan tadi ya pembongkaran karena tidak melanggar ya pada ketentuan kaitan dengan kaidah pembongkaran tadi kan. Kalau bangunan bisa saja kan karena kita anggap bahwa bangunnya tidak layak untuk dibangun karena terlalu membahayakan sebenarnya. Tapi ujungnya bahwa kita bongkar. Baik. Gitu. Untuk sejauh ini mungkin Pak Igun bisa menjelaskan di lapangan apakah ada memang bangunan yang memang melanggar aturan zonasi terkait dengan pelestarian lingkungan yang hingga tadi oleh Pak Kadis dijelaskan sampai dibongkar dan bahkan ada sanksi pidananya begitu, Pak Igun? Sebetulnya gini Bu, sebelum kita melakukan sosialisasi dan sebagainya kan pelanggaran itu ada. Oke, baik. Dalam artilah banyaklah yang melaporkan. Tapi setelah melakukan sosialisasi, kita di beberapa lokasi, offline maupun online, itu pelanggaran itu seolah cenderung. Karena mereka sudah sadar. Begitu mereka membangun di luar peruntukan, secara administrasi, dia bikin rumah di kawasan bukan permukiman, itu secara administrasi dia tidak bisa spesifik, tidak bisa akad ke bank. Oke. Yang paling parah dia bisa dituntut oleh pemilik rumah. Akhirnya itulah yang tidak kepidana. Jadi yang kedua, kita juga ada 2-3 kasus kita melakukan pembongkaran. Pembongkaran untuk lokasi yang betul-betul melanggar. Jadi ada ya pembongkaran Ada. seperti Bahkan itu? kita kerjasama dengan SAPP. Oh, baik. Kalau ternyata di beberapa waktu kebelakang, waktu penertiban wilayah Dayakolot, Iya. yang banyak bangunan di atas, gorong-gorong kan, kita ditertibkan. Itu ditertibkan ya Pak? Iya, karena bagaimanapun juga bukan kita untuk memberikan efek jerah juga ke mereka. Oh ini nggak boleh kok. Iya. Kemudian di sepanjang kawasan sepanjang sungai kita kasih teman-teman ini kan ada sempadan dan sebagainya. Jadi hal-hal yang sifatnya penertiban, kemudian mana tuh kita lakukan. Ada yang sifatnya preventif. Kalau untuk represif kita pasti yang melakukannya pasti pasal PB. Karena kita tidak ada kewenangan untuk melakukan pembongkaran. Iya. Kita kirim surat 1, 2, 3, yang ketiga itu kita lemparkan ke SAPP 1 penegak perda. Baik.
Jadi memang ini kolaborasinya sudah pas begitu ya. Ya. Untuk sosialisasi memang saat ini kita dari PUTR sedang gencar-gencarnya Ya. mensosialisasikan. Lalu pasti mungkin di lapangan ada kendala yang dialami terkait dengan sosialisasi ini. Sejauh ini apa nih Pak Kadis? Kendala dari sosialisasi? Ya, sebetulnya kalau kita bisa sosialisasi kan di ilmu marketing itu ada ya promosi ya, pakai. Jadi ada online offline memang ya ini harus apa nih, hambatan sih nggak ada mungkin ya. Tentu untuk sosial ini kan kita perlu ada budget ya, mungkin membatasi, tapi kita kan berproses gitu, dimana tentu kita harus di berbagai kanal distribusi yang apa yang bisa menjangkau masyarakat ini kita lakukan memang bertahap nih. Awalnya kita offline, nah, sekarang dengan online ini kita juga dorong melalui media sosial, media elektronik ya, ini untuk dilakukan sosialisasi. Itu kemudian juga bagaimana tentu kita mencari juga konten-konten nih, Iya. ya kan mungkin ke depan kita pakai influencer atau apa Oke, content gitu ya. creator begitu Content ya, untuk creator, lebih bisa menggayat lebih luas lagi lebih begitu. menarik gitu Lebih kan. Kalau menarik. misalnya monoton kan orang nggak menarik, padahal itu informasi yang sangat penting. Betul sekali. Gitu. Nah, ini memang ide yang sangat brilian sekali ya. Salah satunya adalah menggabungkan antara yang dilakukan saat ini dan juga menggait salah satunya dengan menggunakan influencer. Baik, mungkin ini harapan ke depannya seperti apa yang diharapkan oleh Dinas PUTR supaya memang masyarakat lebih aware lagi dan juga lebih tertib dan juga menciptakan alam yang terjaga, lalu di dunia usaha juga memang ini mendukung apa yang saat ini sedang dilakukan oleh Dinas PUTR Kabupaten Bandung. Ya, baik, terima kasih. Jadi tadi selain hal kita sampaikan, ya tentu awareness ini menjadi salah satu PR kami juga untuk menggencarkan lagi sosialisasi dan juga dalam berbagai bentuk ya. Yeah. Talk show mungkin, nanti kita ada podcast mungkin ya, yang lebih interaktif gitu. Kemudian juga tentu tutorial yang disampaikan, sehingga diharapkan masyarakat dan dunia usaha bisa mematuhi peraturan. Yeah. Karena peraturan itu dibuat tentu untuk kebaikan. Juga paham juga ada sanksi-sanksi kaitan dengan mencegah orang untuk melakukan hal-hal yang merugikan. Tadi misalnya tidak sesuai zonasi, tapi dia mau membangun kapling perumahan kan akan merugikan orang lain. Betul sekali. Itu. Kemudian yang ketiganya tentu soal lingkungan, khususnya Bandung nih. Kenapa sih Bandung ini menjadi satu daya tarik ya, menjadi tarikan bagi semua, terutama masyarakat yang di luar Bandung. Mereka bisa datang ke sini gitu ya, dari berbagai tempat, bahkan mungkin juga menetap di sini. Salah satunya adalah karena kelebihan dari Bandung dibandingkan kota lain adalah kesejukan awalnya. Oke. Ya kan? Nah, kesejukan ini tentu berakibat akibat dari terjaganya konservasi. Iya. Ya kan? Karena namanya tumbuhan atau kawasan itu kan kawasan hijau itu menjadi oksigen ya, paru-paru sebuah kawasan. Nah, kalau tadi misalnya terganggu ya dengan aktivitas pembangunan, tentu akan merugikan dan juga Bandung ini tidak akan menjadi seperti sekarang. Kemudian juga kaitan dengan bencana ya, banjir, longsor, itu salah satunya tadi. Kenapa kok Bandung kan di daerah tinggi bukan di pantai, kok bisa kebanjiran ya? Yeah. Karena banyak masyarakat mendiami daerah-daerah dan sungai. Betul. Yang tentu kalau dalam konteks PBY tidak akan keluar izinnya gitu Iya. kan. Nah ini yang harapannya pada masyarakat tadi soal bisa lebih paham, juga bisa lebih nanti paham bagaimana pentingnya, kemudian paham bagaimana
menempuh prosesnya, ya kan? Nah, tentu juga paham juga manfaatnya. Nah, di sini kemudian juga tadi bisa mengikuti aturan, dan juga jangan lupa bahwa retribusi yang dibayarkan Iya. itu akan sangat berguna bagi masyarakat lain, karena pembangunan ini membutuhkan biaya. Betul. Pembangunan di pemerintah Kabupaten Bandung bukan hanya fisik, tapi juga kita untuk pelayanan kesehatan, untuk juga sekarang ada dana bergulir tanpa bunga, tanpa jaminan buat mendorong masyarakat untuk beraktivitas menjadi pengusaha ekonomi, UKM ya. Itu dari APBD. Kemudian juga banyak hal misalnya untuk insentif guru ngaji ya, itu ada dari pendapatan asli daerah, salah satunya dari PBG ini. Itu mungkin. Oke, baik, terima kasih Pak Kadis. Dan terakhir, harapan dari Pak Igun seperti apa untuk Mungkin, masyarakat? Sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Bandung yang dijabarkan oleh Pak Kadis, kita bermimpi kita bermimpi dari 31 kecamatan di Kabupaten Bandung itu tahun 2026 sudah pada semua penyusunannya RDTR-nya. Sehingga semua RDTR kita orang sudah bisa baca, bukan hanya warga Kabupaten Bandung, jadi warga Indonesia pada umumnya. Yang kedua, dari manfaat perencanaan RDTR kita buat, orang sudah bisa mengikuti kemana kita akan bangun. Kemudian informasi ulangnya lebih pasti, Baik. lebih lebih kekuatan hukumnya lebih ada. Dan itu ya implikasi akhirnya dengan ruangnya kita sudah pasti, kepastian hukumnya, PBG-nya juga jalan, artinya investor juga akan lebih banyak datang ke Kabupaten Bandung. Oke, akan jauh lebih memberikan Iya. manfaat untuk banyak orang begitu ya. Baik, terima kasih Pak Igun dan juga Pak Kadis atas perbincangan kita yang sangat begitu luar biasa. Nah itu Sobat Inspira, bagaimanapun aturan itu tidak hanya sekedar ditaati, tetapi tentunya akan memberikan manfaat bagi kita semua. Itulah pentingnya persetujuan bangunan gedung dan juga zonasi tata ruang yang memberikan banyak manfaat, menjaga lingkungan juga, dan juga memberikan keamanan bagi kita semua. Karena tidak hanya sekedar kenyamanan, tapi kepastian hukum, keamanan kita tinggal, dan lain sebagainya, itu banyak sekali manfaatnya untuk kita semua. Dan saya ucapkan terima kasih untuk kedua narasumber kita, ada Bapak Dr. Insinyur Haji Jesjul Takawa, STMM IPU, Pak Kadis hatur nuhun ya. Dan juga terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Denny Gunawan STMM, hatur nuhun sudah berbincang dan juga sudah mengedukasi Sobat Inspira TV di rumah. Dan saya Tresya Wulandari mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.